Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Tanggapan Publik. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang pelayanan kesehatan negara atau pemerintah terus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjamin kesehatan bagi masyarakat. Seperti di Kota Medan yang kita ketahui di mana program pemerintah saat ini yang sangat menyentuh masyarakat adalah program Universal Health Coverage, di mana setiap masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk dijamin untuk memperoleh kesehatan. Dan apa-apa saja yang saat ini terus dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan layanan dan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya. Untuk itu pada sore hari ini kami angkat topiknya pemirsa, reformasi sistem kesehatan. Dan untuk itu kita telah hadirkan dua orang narasumber yang cukup berkompeten untuk membahas topik yang kita angkat. Langsung saja pemirsa, saya akan perkenalkan satu persatu narasumber yang telah kita hadirkan ke Studio 2 TVRI Sumatera Utara pada sore hari ini. Yang pertama sudah hadir bersama kita ada Dr. Nadra Ideyani Vita, MSI selaku akademisi. Apa kabar Ibu? Selamat sore. Sore. Dan kemudian kita juga telah mengundang ini yang paling berkompeten nanti di sini, Kabid Pelayanan Kesehatan Masyarakat Medan. Ini Dr. Surya Syahputra Pulungan MKes. Selamat sore Bapak Dokter, apa kabar? Sore, baik. Boleh disapa dulu pemirsanya Pak. Selamat sore pemirsa, baik yang di rumah ataupun yang di studio. Salam sehat buat kita semua. Baik. Dan pemirsa, kami juga nanti memberikan waktu kepada Anda untuk bisa memberikan masukan, saran terkait dengan topik yang kita angkat melalui line telepon yang kita sediakan di 081161000386 terkait dengan topik yang kita angkat adalah reformasi sistem kesehatan. Sebelum saya ke Pak Dr. Surya, saya ke Bu Nadra dulu nih, ke Dr. Nadra. Bu Nadra selaku akademisi, bagaimana Ibu melihat bentuk reformasi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah kita? Apakah mungkin semakin kemarin semakin baik begitu? Baik. Apa hanya sebagai narasi aja begitu? Baik, terima kasih Bapak. Kalau kita lihat pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat kita pada saat ini memang sudah sangat berupaya lebih baik lagi. Tetapi ada hal yang mungkin perlu kita perhatikan, bagaimana ini sistem pelayanan kesehatan ini juga disampaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan agar masyarakat juga cepat dan dapat informasi yang sebenarnya seperti apa. Yeah. Gitu. Jadi hal-hal yang didapat oleh masyarakat itu perlu untuk disampaikan. Masyarakat tuh diedukasi sistem pelayanan kesehatan tuh yang seperti apa sih sebenarnya. Baik. Jadi dengan komunikasi yang terus-menerus membuat masyarakat kita paham dengan apa sebenarnya pelayanan yang direformasi itu. Baik. Demikian. Baik, Dr. Surya, kalau kita menyahuti apa yang disampaikan oleh Dr. Nadra tadi, bagaimana kemudian upaya pemerintah untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat dengan hadirnya layanan-layanan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat, meskipun memang sudah ada sekarang ini berbagai media ya untuk bisa menyampaikan ke masyarakat, tapi apa upaya pemerintah? Hal apa ini Pak yang dilakukan secara terus-menerus supaya masyarakat tahu ini program pemerintah loh gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait program pelayanan kesehatan yang ada di pemerintah Kota Medan, tentunya prioritas daripada Pak Wali Kota Medan salah satu adalah prioritas kesehatan untuk masyarakat. Jadi memang itu menjadi concern daripada visi misinya Pak Wali Kota ya. Terkait pelayanan apa saja, mungkin terkait bagaimana pelayanan kesehatan di masyarakat, tentunya yang sama-sama sudah kita ketahui, sosialisasinya itu terus dilakukan ya. Sosialisasi itu bisa dalam bentuk misalnya internal dan eksternal ya. Seperti program yang kemarin bulan Desember sudah di launching adalah program UHC, contoh ini ya. Yeah. Jadi memang program UHC itu sudah mendapat sambutan yang positif daripada masyarakat, terutama masyarakat Kota Medan. Bagaimana masyarakat yang mungkin selama ini tidak bisa dilayani, sehingga dengan adanya UHC itu terbuka akses pelayanannya. Tentunya akses pelayanan dari berbagai segmen yang mungkin selama ini tidak tercover ya. Seperti pelayanan yang sifatnya misalnya pelayanan yang di rumah sakit yang selama ini mungkin kepesertaannya dia tidak mempunyai kepesertaan jaminan kesehatan. Dengan adanya UHC ini beliau terbuka akses pelayanannya, baik itu di tingkat puskesmas ataupun di tingkat rumah sakit. Tentunya puskesmas itu selama ini juga memang tidak ada kendala. Walaupun tanpa adanya UHC, puskesmas itu juga tetap melayani ya. Karena puskesmas adalah
fasilitas kesehatan tingkat pertama tentunya penyakit-penyakit umum yang dilaksanakan atau di terapi ya. Tapi kalau misalnya sudah dibutuhkan fasilitas kesehatan tindak lanjutan, dalam hal ini dirawat di rumah sakit, tentunya itu tidak menjadi kendala juga ya. Tentunya indikasi rujukan berjenjang. Tadi seperti Ibu Nadra sampaikan, terkait sosialisasi itu sudah kita laksanakan dari awal. Yeah. Bentuknya itu bisa sosialisasi langsung ya, baik itu ke unsur-unsur stakeholder yang terkait ya. Misalnya dari segi internal, dari pemerintah Kota Medan, kita sudah sosialisasikan itu ke OPD-OPD terkait, misalnya ke kecamatan, beserta jajarannya. Begitu juga dengan pihak-pihak rumah sakit ya. Seluruh rumah sakit yang ada di Kota Medan ini tentunya kita sosialisasikan. Bagaimana misalnya salah satu terkait capaian yang fenomenal ya, boleh dibilang terkait UHC Kota Medan itu. Rumah sakit juga sudah disampaikan. Tentunya di dalam puskesmas dan rumah sakit ini ada PIC namanya. Artinya yang bertanggung jawab terkait misalnya proses pelayanan terhadap masyarakat. Tentunya kalau di puskesmas itu kalau ada indikasi rujukan, puskesmasnya langsung, PIC-nya langsung untuk mendaftarkan supaya masuk ke UHC. Jadi pemirsa semua, sebenarnya UHC ini memang sudah diterapkan dan saat ini kepesertaan itu sudah mencapai 96,77%. Kondisi UHC itu sudah bisa dilaksanakan kalau sudah kepesertaan di suatu daerah itu sudah mencapai 95%. Yeah. Jadi memang kita terus berkolaborasi dan juga terkait sosialisasi ini tentunya selain kita langsung ke internal juga ke eksternal ya. Ke eksternal misalnya kita juga bisa mengedukasi langsung kepada masyarakat. Contohnya jika ada reses ya, ataupun reses dari Dewan, kita juga perwakilan Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas itu selalu hadir di sana. Dan terbuka ruang untuk tanya jawab kepada masyarakat yang mungkin kaitannya dengan pembangunan kesehatan yang ada di wilayah masing-masing. Ke medsos juga. Sudah masuk. Di medsos, karena tentunya secara resmi pemerintah Kota Medan juga Punya akun. Punya akun, apakah itu Pemko Medannya langsung atau Prokopim, tentunya hal-hal yang sifatnya pembangunan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan yang lainnya juga pasti dimasukkan ke dalam akun resmi daripada pemerintah Kota Medan. Seperti itu kira-kira. Baik, Dokter Surya, menarik sekali ini ya, lengkap. Tapi Ibu Nadra, Dokter Nadra, kalau kita lihat meskipun seperti kata Pak Surya tadi, sosialisasi gencar dilakukan baik itu di medsos maupun secara mungkin secara berjenjang, begitu ya, pemerintah desa, pemerintah kelurahan, begitu kecamatan. Tapi kenapa masih banyak juga masyarakat yang mungkin kurang proaktif dengan adanya program pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan? Terbukti misalnya ada beberapa masyarakat kita yang masih kurang mampu, kita katakan begitu sakit mereka keluar-keluar. Apa yang menyebabkan Ibu Nadra? Apakah memang karena budaya atau mungkin nggak care aja begitu? Atau apa yang menyebabkan mereka kurang ambil kesempatan? Padahal pemerintah sudah hadir begitu. Iya. Tapi tidak diambil kesempatannya. Apa yang mempengaruhi ini biasanya? Baik. Jadi kalau menurut saya nih ya, kita sudah melakukan sosialisasi, kita sudah melakukan komunikasi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat itu adalah audit komunikasinya. Auditnya yang mungkin kurang ya Bu ya? Audit komunikasi yang dilancarkan itu sudah pernah dilaksanakan belum? Ya. Nah, kita menganggap bahwa kita sudah laksanakan sosialisasi, tapi bagi saya dari semua sosialisasi itu ada nggak auditnya? Sehingga kita bisa melihat sampai di mana pesan yang kita sampaikan itu sudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Baik. Nah, ini menjadi satu mungkin pemikiran ya, karena kebetulan saya juga di bidang ilmu komunikasi gitu ya. Artinya saya juga fokus di komunikasi kesehatan. Artinya saya melihat itu audit komunikasinya itu ada nggak kita lakukan. Nah, jadi artinya oke, kita jor-joran dengan semua sosialisasi, tapi kita kembali melihat sampai di mana nih. Sehingga sampai sekarang itu masih ada masyarakat yang masih belum paham. Yeah. Masih belum paham Pak, di lapangan tuh belum paham gitu ya. Jadi artinya ini yang perlu kita teruskan. Walaupun itu sudah baik, akan lebih baik lagi kalau terus kita gedor dengan berbagai sosialisasi. Walaupun bukan hanya untuk dalam bentuk seminar dan edukasinya itu apa, mungkin dengan flyer, leaflet dan sebagainya itu perlu terus digencarkan. Walaupun juga misalnya dengan media sosial,
Nah, tapi masyarakat kita juga walaupun dikatakan sudah paham dengan teknologi tapi belum melek secara informasi. Jadi masih perlu ada literasi juga yang kita berikan kepada masyarakat berbasis kesehatan atau komunikasi kesehatan itu terus kita gerakkan. Jadi kalau saya bilang ini pemerintah ini sudah cukup kencar, tapi masyarakatnya juga kita harus lihat masyarakat kita ini seperti apa nih kondisinya gitu kan. Nah, jadi artinya audit itulah yang mungkin nanti bisa membantu kita untuk memahami sampai di level mana sih ini, sehingga masih ada yang masih perlu kita rapikan lagi untuk paham terhadap hidup sehat. Baik. Dokter Surya, kalau tadi mendengar pernyataan Dokter Surya mengatakan kalau secara presentasi untuk Universal Health Coverage itu sudah sampai 96%. Apakah ini yang digunakan sebagai audit sosialisasinya? Jadi sebenarnya tahapan daripada kepesertaan itu kan memang masyarakat itu harus tahu dulu. Kan dengan mereka tahu, tentunya kita sebelum mereka tahu itu kan kita sosialisasi ya. Baik. Tentunya sosialisasi itu juga edukasi juga ya. Oke. Kami itu Dinas Kesehatan Kota Medan itu tentunya memiliki UPT-UPT di seluruh kecamatan yang ada di Kota Medan ya. Salah satunya adalah UPT Puskesmas. Tentunya UPT Puskesmas ini juga melalui pimpinan Kepala Puskesmas sudah kita sosialisasikan, sudah kita edukasikan, dan juknisnya pun sudah kita sampaikan dari awal. Bagaimana prosedur misalnya nih penanganan daripada pasien yang harus didaftarkan ke rumah sakit ya. Dan ini sama-sama kita mengedukasi masyarakat itu supaya mereka juga paham bahwasanya dengan KTP dan Kota Medan yang online yang tidak ada masalah, mereka bisa mendapat pelayanan. Tentunya dengan segmen yang di kelas 3. Segmen di kelas 3 dan kelas 3 ini juga kita jelaskan bahwasanya secara aturan yang di segmen kelas 3 ini juga misalnya ada masyarakat yang dengan sengaja mungkin ya, dengan sengaja karena udah UHC ya, dengan sengaja ingin menggunakan UHC ini, tapi kita batasi bahwasanya UHC ini mungkin selama ini dia segmen mandiri, dengan adanya UHC ini yang mungkin selama ini dia pelayanannya itu di segmen kelas 2, tidak bisa. Kalau dia memang mau UHC, ya tetap segmennya kelas 3 gitu. Dan kelas 3 ini juga dikunci dalam waktu misalnya 12 bulan, tidak boleh pindah ke segmen lain seperti itu. Banyakkah kemudian yang downgrade misalnya kalau dulu ikut program mandiri di BPJS misalnya atau jaminan kesehatan kemudian pindah ke UHC begitu, dokter? Jadi sebenarnya diokekan semuakah oleh pemerintah? Oh tidak, tentunya tidak. Tentunya secara kepesertaan ini tidak terbuka serta-merta kita buka dengan UHC. Tentunya dengan masyarakat yang memang butuh rujukan, butuh pelayanan rawat inap. Di saat mereka sakit dan memerlukan fasilitas kesehatan, disitulah baru kita daftarkan. Ini tentunya anggarannya juga kan kalau serta-merta tentunya tidak pas ya. Yang penting kita masyarakat, pemerintah Kota Medan itu menjamin kesehatan di masyarakat terkait misalnya mereka tidak punya jaminan atau mungkin yang mereka menunggak segala macam ya dengan kondisi ekonomi yang mungkin baru di PHK segala macam, tentunya ini bisa menjawab ya. Seperti kata Ibu Nadra sampaikan tadi, bahwasanya kalaupun misalnya ada audit ya Bu ya tadi ya, audit sosialisasi, audit komunikasi ya misalnya ya. Kami sebatas yang kami tahu, tentunya kami menginformasikan itu dengan berbagai macam cara, dengan stakeholder semuanya yang ada, baik itu pihak rumah sakit, pihak pemerintah, pihak kepala lingkungan, dan pihak-pihak yang terkait juga ya, masyarakat langsung juga. Kami bekerja sama dengan BPJS untuk memberikan waktu untuk sosialisasi dan tentunya mengedukasi masyarakat ini. Bahwasanya dengan adanya UHC ini, yang penting NIK dan KTP Kota Medan itu bisa dilakukan dan tidak terbatas rumah sakit yang ada di Kota Medan. Rumah sakit yang di luar Kota Medan juga ada 19 rumah sakit yang sudah melayani UHC Kota Medan. Walaupun rumah sakit itu di luar pemerintahan Kota Medan. Seperti ada rumah sakit di Tangerang, rumah sakit di Banda Aceh, dan kebetulan masyarakat Kota Medan yang saat itu sedang berada di sana. Dan itu sudah kita laksanakan. Dan artinya dengan UHC ini ya, reformasi di bidang kesehatan itu
bisa terlaksana dengan baik. Tentunya dengan berbagai macam situasi di lapangan mungkin ada kendala-kendala teknis. Tapi selama ini kendala-kendala teknis itu bisa kita tangani dan kita bisa selesaikan. Kami juga pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Kesehatan mempunyai perhimpunan seperti WA Group ya. WA Group itu WA Group yang anggotanya itu ada seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, dan seluruh PIC yang ada di rumah sakit dan puskesmas, dan tentunya dengan BPJS Kesehatan. Jadi kalau ada kendala-kendala di lapangan, kita bisa langsung gerak cepat supaya tidak menjadi masalah proses administrasinya yang ada di rumah sakit. Seperti itu Pak kira-kira. Luar biasa sekali ini ya. Saya ke Bu Nadra ini. Bu Nadra, kalau apa sih strategi jitu yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian masyarakat bisa teredukasi, mendapatkan literasi tentang khususnya kesehatan. Karena kesehatan ini penting sekali. Karena kalau kita lihat upaya pemerintah ini sudah dilakukan dengan berbagai cara. Tapi ada cara jitu nggak sih menurut pemikiran seorang akademisi? Sesaat lagi pemirsa kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini dan setelah lagu yang berikut ini. Iya, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Tanggapan Publik dengan topik yang kita angkat reformasi sistem kesehatan dengan narasumber Dr. Nadra Ideyani Vita, MSI dari akademisi dan juga Dr. Surya Syahputra Pulungan MKes selaku Kabid Layanan Kesehatan Masyarakat Kota Medan. Saya ke Dr. Nadra. Dokter, kalau kita bicara tentang upaya strategi atau strategi jitu yang harus dilakukan oleh pemerintah, apa sih supaya tidak ada lagi masyarakat yang menyalahkan ujuk-ujuk pemerintah yang salah begitu. Sebelum nanti kita mungkin pindah ke tema berikutnya terkait dengan apakah ini perlu juga mungkin peningkatan kapasitas SDM. Ada kaitannya atau bagaimana? Silakan. Baik, kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Pulungan tadi ya, bahwasanya sosialisasi yang dilakukan itu sudah cukup gencar, namun yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, auditnya nih yang perlu kita lakukan. Kembali lagi ke sana. Iya, kembali ke auditnya. Karena misalnya gini, sudah sampai mungkin ke tingkat lingkungan kali ya, masyarakat itu sudah mulai dari posyandu dan sebagainya sampai puskesmas dan sebagainya. Cuman ini kan kita mau lihat nih di mana nih yang kurang sehingga masyarakat yang di grassroots itu nggak dapet gitu loh, sehingga masih ada keluhan-keluhan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya komunikasi sudah kita lakukan, tapi jangan kita lihat seperti mercusuar gitu dari atas saja, tapi di bawahnya nih gimana nih. Nah itulah yang dibutuhkan dengan audit komunikasi. Seperti apa gitu. Iya, jadi artinya apa yang sudah kita lakukan itu perlu kita tinjau ulang lagi, flashback lagi, sampai mana nih capaiannya untuk informasi yang disampaikan. Misalnya tadi kan sudah pelayanan sangat banyak sekali ya yang disampaikan oleh Bapak Pak Pulungan tadi ya, seperti yang kita lihat tadi ya, kita dengarkan semuanya sudah ada pelayanan seperti ini. Nah, ini sampai nggak nih ke masyarakat bawah? Artinya media atau komunikasi yang mana nih yang mungkin ada macetnya? Sehingga masih ada keluhan-keluhan, tapi kita juga nggak bisa 100% untuk ini tuh nggak bisa, tapi tetap juga kita harus lakukan audit supaya mana yang perlu kita kencangkan untuk menginformasikannya dan mendapatkan informasi dari masyarakat itu. Baik. Jadi kembali kepada itu, saya garis bawahi audit komunikasi kesehatannya perlu kita lakukan. Ini underline yang luar biasa dari Dr. Nadra ini Pak Surya. Pak Surya, kalau kita bicara tentang jenjang fasilitas kesehatan mulai dari terendah misalnya puskesmas, saat ini bagaimana Pak Surya melihat kapasitas atau SDM kesehatan kita? Apakah memang sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah atau seperti apa? Baik, jadi terkait fasilitas kesehatan yang ada di Kota Medan ya, tentunya itu 41 puskesmas yang ada di Kota Medan dan 39 puskesmas pembantu ya Pak ya. Jadi memang semuanya itu tentunya pasti berkorelasi ya. Bagaimanapun fasilitas tanpa didukung sumber daya ya. Sumber daya ini kan banyak nih, sumber daya manusia, sumber daya termasuk sarana prasarana. Jadi memang saat ini sarana prasarana lah contoh ya, saya sampaikan. Saat ini kita terus berbenah, pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Kesehatan
terus berbenah bagaimana sarana prasarana itu bisa lebih baik, baik itu dari segi tata gerahannya, gedungnya ya. Dan tahun ini juga sudah ada 2 puskesmas yang memang sarananya itu total diperbaiki, total baru. Jadi saya kasih contoh Puskesmas Polonia dan Puskesmas Kota Matsum ya. Tentunya dengan penganggaran yang memang dari pemerintahan kota itu sangat mendukung ya. Jadi tentunya ini menjadi bahan kita untuk melakukan perbaikan. Sarana sehebat apapun, tentunya kalau tidak didukung dengan sumber daya manusia, SDM yang mumpuni, tentunya akan menjadi kendala juga. Tapi yang selama ini SDM kita juga, Kota Medan itu tidak kekurangan dokter di puskesmas. Tidak ada kekurangan dokter, tapi mungkin pemerataan dokter perlu nantinya, kan gitu ya. Begitu juga dengan tenaga-tenaga lain, tenaga profesi lain seperti analis ya, terkait misalnya farmasi segala macam, itu akan kita butuhkan gitu, akan kita minta. Tentunya redistribusi ini perlu ya. Mungkin ada yang berlebih di Paskes sana bisa dikondisikan, digeser ke tempat lain. Dan memang puskesmas ini sistemnya di era JKN ini punya kepesertaan yang berbeda-beda ya. Kepesertaan puskesmas itu istilah kalau sekarang ini namanya jumlah kepesertaan itu ada namanya kapitasi ya. Jadi puskesmas A belum tentu kebutuhannya sama dengan puskesmas B. Karena puskesmas A itu mungkin kepesertaannya lebih banyak dan programnya juga beda-beda. Walaupun sama programnya, tapi capaiannya itu belum tentu sama gitu ya. Di puskesmas A mungkin penduduknya lebih banyak, di puskesmas B mungkin kasusnya itu terkait kesehatan lingkungannya yang kurang. Kan misalnya ini contoh ya. Jadi kami puskesmas tentunya ya ini dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, belum lagi nanti fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Itu RSUD ada 2 di Kota Medan, RSUD Pirngadi Medan dan Rumah Sakit Umum Daerah Bahtiar Djapar yang ada di Kecamatan Medan Labuhan. Dan itu baru juga RSUD. Iya. Itu juga pengen menjawab gitu ya, bahwasanya kesehatan dan pelayanan masyarakat itu dijangkau sampai ke pelosok, artinya ke bagian Medan bagian utara. Jadi memang seperti yang disampaikan tadi, SDM itu juga sangat penting, ya kan? Tanpa ada SDM tidak bisa. Artinya kurang SDM juga pasti program itu akan terkendala, kan gitu ya. Jadi memang puskesmas ini tentunya tidak akan keluar daripada rohnya ya. Bahwasanya di puskesmas ini tindakan utamanya adalah preventif, bukan kuratif. Kalau rumah sakit mungkin fokusnya kuratif atau pengobatan. Tapi kalau di puskesmas tentunya itu preventif atau pencegahan atau mungkin promotif. Promotif itu artinya mengajak masyarakat supaya bagaimana tidak sakit gitu ya. Tentunya puskesmas seperti judul yang kita bicarakan sekarang itu kan terkait bagaimana bidang kesehatan itu melakukan capaian-capaian. Tentunya puskesmas itu seluruh puskesmas di Kota Medan ada program inovasi ya, program inovasi bagaimana supaya masyarakat itu bisa dan mudah melakukan pelayanan kesehatan. Contoh nih Pak, inovasi, ini saya kasih contoh salah satu puskesmas misalnya di Kecamatan Medan Kota, misalnya puskesmas Teladan lah saya kasih contoh. Mereka punya program inovasi misalnya ada namanya program inovasi Bolader TB gitu. Jemput bola kader kesehatan TB. Jadi kan kalau penyakit TB ini kan sudahlah penyakitnya menular, berobatnya lama, kan seperti itu. Tentunya ini menjadi hambatan bagi masyarakat yang mungkin tidak pengen atau tidak teratur minum obat. Dengan adanya program inovasi dari puskesmas seperti yang saya sampaikan tadi, tentu itu akan petugas kesehatan ataupun kader kesehatan yang dilatih dia, kader kesehatan TB ini akan menjemput bola kepada masyarakat yang mungkin tidak patuh dalam hal meminum obat atau tidak patuh dia untuk datang ke puskesmas. Dibentuklah kader kesehatan untuk memajukan ataupun untuk memberi ataupun mencari sasaran
penderita-penderita TB yang ada di kecamatan supaya bisa didampingi dalam hal datang ke puskesmas atau masyarakat yang sudah berobat penderita TB ini bisa dibantu terkait kepatuhan dia minum obat. Begitu juga program inovasi lainnya. Ada juga namanya program inovasi puskesmas itu siaga ataupun polisi keluarga terkait penyakit-penyakit yang mungkin penyakit-penyakit yang selama ini penyakit tidak menular, misalnya penyakit hipertensi, penyakit DM kan ada ya. Jadi memang masyarakat itu kita kasih diberi edukasi, terutama kader kesehatan untuk supaya masyarakat itu bisa datang atau mengontrolkan kesehatannya tanpa dia harus ke rumah sakit. Karena apa? Karena kalaulah misalnya dia dikontrol dengan baik, di pemeriksaan umumnya juga ya artinya selalu dia ya cek di puskesmas rutin. Jadi dia tentunya tidak perlu lagi ke rumah sakit gitu. Asalkan penyakitnya terkontrol seperti itu. Tentunya program-program inovasi baik itu di paskes tingkat pertama seperti di puskesmas atau juga paskes tingkat lanjutan, Pak. Yeah. Seperti RSUD Pirngadi juga kemarin baru launching ataupun melakukan program inovasi terkait pasien-pasien HD, pasien-pasien yang dialisis atau mengalami gangguan ginjal ya kan. Jadi dengan jemput bola artinya dengan masyarakat yang mungkin mobilitasnya ataupun sarana prasarananya tidak mampu atau mengalami hambatan, pihak rumah sakit dalam hal ini menjemput langsung ke rumah untuk dilakukan pengobatan seperti cuci darah, seperti itu kira-kira. Ada juga namanya program misalnya pencarian daripada penyakit-penyakit ibaratnya eliminasi daripada katarak, ya kan, eliminasi. Bagaimana keterlibatan puskesmas untuk mendata masyarakat-masyarakat yang mengalami gangguan pada penglihatannya karena memang usia segala macam, ya kita lakukan penjaringan gitu. Bagaimana masyarakat yang penyakit katarak ini bisa dilakukan pengobatannya di rumah sakit. Seperti itu kira-kira, Pak. Baik. Jadi tentunya ada program inovasi. Ada program inovasi inovasi yang kami lakukan, baik itu UPT Puskesmas ataupun rumah sakit, seperti itu. Iya. Program inovasi ini menarik sekali sebenarnya, karena tujuannya bagaimana memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, begitu ya Dokter Surya. Tapi Ibu Nadra, apakah dengan inovasi layanan yang sudah dimaksimalkan oleh pemerintah ini, kenapa masyarakat masih lebih tertarik untuk langsung berobat ke rumah sakit tanpa melalui jenjang begitu ya? Harusnya kan memang fase pertama itu adalah paskesnya pertama adalah puskesmas begitu. Tapi banyak orang yang langsung rujuk ke UGD padahal sebenarnya masih bisa ditangani di puskesmas begitu. Apakah kurangnya sentuhan daripada para medis kita yang ada di sana atau seperti apa? Setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami pemirsa di Tanggapan Publik. Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Tanggapan Publik dengan topik yang kita angkat, reformasi sistem kesehatan. Saya mau cross check dengan Dr. Nadra. Tadi Pak Surya panjang lebar memang, dan kita akui memang sekarang ini ya banyak pemberitaan tentang inovasi pelayanan kesehatan mulai dari paskes terendah seperti puskesmas, UPT dan lain sebagainya. Ini memang sudah melakukan pembenahan demi pembenahan untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Dr. Nadra, tapi kenapa masih banyak juga masyarakat yang enggan untuk ke puskesmas? Pengennya langsung ke rumah sakit gitu. Padahal masih bisa preventif, kenapa kuratif gitu? Silakan. Baik, jadi di sini mungkin saya kaitkan dengan SDM, ya, di mana mungkin SDM ini selain ilmu medisnya, kalau di kesehatan tuh mungkin ada kemampuan lain yang perlu gitu. Salah satunya adalah kompetensi komunikasi. Yeah. Nah ini menjadi satu pemikiran ya untuk kita semua. Pelayanan-pelayanan ini kadang-kadang yang terkait dengan komunikasi ini bisa jadi masalah yang fatal. Yeah. Nah, jadi kalau kita lihat mungkin ada perlu edukasi di tingkat puskesmas, ya, yang mungkin bagaimana nih cara melayani pasien yang sudah sakit. Sedangkan komunikasi orang yang sehat aja kadang-kadang suka miss, apalagi orang yang sakit. Begitu ya? Nah, ini perlu kesabaran, ketulusan, ya. Yeah. Nah, jadi untuk yang tenaga medis, ya, saya pikir kompetensi komunikasi ini bagaimana nih menghadapi pasien-pasien yang lagi sakit dan sebagainya tentu tidak sama, dan ini perlu untuk diedukasi seluruh tenaga medis kita.
Nah, ini yang menjadi persoalan sehingga banyak hal di kalangan bawah, menengah, bahkan atas itu lari di luar dari negara kita. Ini persoalannya apa nih? Iya benar. Ya, Karena apapun komunikasi ceritanya. atau apa ini? Salah satu, saya bilang bukan salah satu itu adalah kompetensi komunikasi kita. Nah, jadi ini yang dikejar gitu. Kenapa kita harus keluar? Sementara kita di sini kalau ilmu medisnya kalau kita bilang orang belajar keluar, belajar ke Medan, ke Indonesia, Medan gitu ya. tapi udah di lapangan. Kenapa ini persoalannya? Ilmu medis kita nggak kalah, tapi salah satu mungkin kompetensi komunikasi itu Kompetensi tadi. komunikasi. Iya, baik itu di level bawah sampai ke level atas. Mungkin itu menjadi perhatian. Makanya kenapa sekarang di beberapa perguruan tinggi yang ada fakultas kedokterannya, kompetensi komunikasi itu menjadi satu yang penting. Nah, jadi makanya di sini saya mengingatkan kembali, kita lihat nih ke dalam gitu, internal ada eksternal kata Bapak tadi, yang kita ini kenapa sih nggak mau ke puskesmas? Padahal puskesmas saya sendiri pernah ke puskesmas, pelayanannya medisnya oke. Cuman salah satu yang menjadi catatan saya itu adalah komunikasinya. Komunikasinya. Ya, itu mungkin Pak. Ini kan bisa kita titip sama Pak Ya. Pak Surya, Pak Ya, Dr. Surya. makanya di sini saya menyampaikan izin Bapak kiranya untuk ke depan mungkin itu menjadi satu hal yang menjadi perhatian. Saya Baik. rasa itu. Baik, Dokter Surya, kemarin ada Pak Wali Kota pernah mengatakan kenapa mesti berobat ke luar negeri. Kita nanti berupaya akan menjadikan suatu saat nanti Rumah Sakit Medan ini menjadi suatu rumah sakit yang memang menjadi rumah sakit internasional. Bagaimana kemudian upaya ini, program ini Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaannya memang bagus itu ya. Sekarang bagaimana paling tidak menghambat ya. Kalau kita melarang atau mungkin apa tidak bisa ya. Iya. Tentunya programnya Pak Wali Kota Medan itu ada program rumah sakit wisata medis atau medical tourism. Iya. Jadi medical tourism ini baik itu rumah sakit swasta yang memang sudah terverifikasi oleh Kementerian Kesehatan bisa mendapat ataupun memberikan pelayanan unggulan masing-masing terhadap apa-apa aja yang menjadi layanan unggulannya di rumah sakit tersebut. Jadi program medical tourism itu bekerja sama dengan rumah sakit yang memang ditunjuk sebagai rumah sakit medical tourism dan organisasi misalnya organisasi perhotelan dan organisasi biro perjalanan. Jadi nanti travel lah gitu ya. Jadi nanti masyarakat terutama yang lokal, misal nih contoh Rumah Sakit Murni Teguh, mereka menjual terkait pengobatan-pengobatan yang ada kaitannya dengan penyakit jantung misalnya. Tentunya rumah sakit yang lain, misalnya Rumah Sakit Adam Malik, tentunya nanti mungkin penyakit yang lain lagi sebagai program unggulan. Rumah Sakit Pirngadi juga seperti itu, Rumah Sakit USU juga seperti itu, Rumah Sakit yang Royal Prima juga seperti itu, Columbia yang lain lagi kan. Nah, jadi ada program namanya Pak Medical Tourism. Jadi program Medical Tourism ini nanti mengembangkan rumah sakit ini supaya pelayanannya itu lebih baik dan lebih paripurna, tidak kalah dengan program pelayanan kesehatan yang ada di luar negeri. Baik itu dari segi SDM-nya, baik itu dari segi sarana dan prasarananya, baik itu dari segi alat-alatnya. Dan memang yang seperti Ibu Dr. Nadra sampaikan tadi, Dinas Kesehatan juga terus berbenah ya dalam hal misalnya perbaikan daripada SDM-nya ya. Tadi mungkin pola komunikasi ya, memang benar ya. Pola komunikasi itu sangat penting dan memang Dinas Kesehatan selama ini juga mulai tahun sebelumnya juga sudah melakukan ya namanya workshop misalnya atau pelatihan bagaimana misalnya karakter building atau terkait misalnya public speaking atau juga bagaimana proses pelayanan prima itu dilihat dari sudut komunikasi yang efektif ya. Jadi kalau komunikasi efektif kepada masyarakat terutama pelanggan fasilitas pelayanan, kalau komunikasinya efektif, merangkul dan berempati, tentunya itu yang kita harapkan, bukan komunikasi yang tidak baik ya. Kan memang seperti itu, apalagi orang sakit kan tentunya lebih sensitif. Ya, kami Dinas Kesehatan sudah melakukan itu dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada nakes, terutama yang di garda terdepan ya, misalnya yang di front office, supaya memberikan sedikit workshop lah ataupun pelatihan terkait public speaking supaya lebih baik lagi. Baik. Ya, Menarik. seperti itu kira-kira. Yang disampaikan Dr. Surya. Mudah-mudahan nanti memang
seluruh para medis yang ada di rumah sakit maupun puskesmas Kota Medan ini terus meningkatkan kapasitasnya, terus meningkatkan pelayanannya supaya masyarakat yang datang berobat lebih sehat lagi begitu. Nah, Dokter Nadra, kalau melihat sarana rumah sakit yang ada di Medan ini ya, ini cukup nggak sih menjadikan nanti rumah sakit ini menjadi representatif untuk orang berobat begitu? Nggak usah ujuk keluar negeri lagi. Kenapa? Dari soal fasilitas sudah oke gitu ya, gedungnya oke, dokter-dokter spesialis kita juga oke, banyak begitu. Tapi bisakah Dokter Nanda nanti suatu saat nanti kita bisa menjadi rujukan tempat berobat yang baik begitu? Kalau mimpi itu ada. Mimpi itu ada. Mimpi itu ada. Jadi kepingin Medan ini tidak lagi masyarakatnya berobat keluar. Iya. Ya, jadi kembali kita yang harus berbenah diri. Seperti yang saya bilang tadi, kalau secara medis kita nggak kalah karena ternyata mahasiswa dari luar itu sangat banyak kuliah di kita. Tapi itu tadi yang saya bilang, salah satunya faktor komunikasi kita itu. Sebenarnya kalau persoalan waktu dan sebagainya, dokter di luar juga kan waktunya juga nggak panjang. Kalau dari hitung-hitung yang saya lakukan penelitian 3-5 menit. Tapi kenapa pasien itu terpuaskan? Begitu ya? Ya, dan itu yang perlu kita pelajari. Jadi kita belajar untuk hal-hal semacam itu. Apakah ada overclaim di sana, Dokter Nadra? Maksudnya overclaim? Overclaim itu mungkin ada jaminan begitu, mungkin yang dijanjikan oleh dokter-dokter luar negeri ini. Ini bisa sakit, bisa sembuh nih gitu loh. Tidak. Jadi biasanya kalau dilihat dari komunikasi mereka tuh keramahan, ketulusan, ya baik itu verbal dan non verbalnya, sentuhan mereka, yang itu mungkin nggak didapat. Nah itu yang kadang-kadang perlu kita pelajari. Saya pikir disitulah kompetensi komunikasi sih kalau saya bilang untuk di kita, karena semua program sudah ada dibuat oleh pemerintah. Apa nih yang ininya? Cuman satu tadi yang pertama saya audit komunikasi, kemudian kompetensi komunikasi dari pelaku medis ini tadi, penggiat medis. Nah kalau itu sih yang mungkin. Jadi kalau memang apakah bisa? Kalau sarana dan prasarana saya rasa sudah memadai. Sudah memadai, walaupun tidak semaju mereka tapi sudah memadai. Sudah memadai. Kalau kita bangga menjadi warga Kota Medan. Oh iya betul, udah pasti anak Medan. Dokter Surya, melihat besarnya anggaran bagi kesehatan, setelah pendidikan juga kesehatan, besar anggarannya begitu. Nah, apakah memang sudah selayaknya setiap pemerintah atau dimanapun kota, kabupaten itu sudah terus harus meningkatkan inovasinya terkait dengan kesehatan ini, Dokter Surya? Kalau memang inovasi itu sudah menjadi keharusan ya. Keharusan. Bagaimanapun pola-pola mungkin 5 tahun yang lalu juga tidak sama dengan pola seperti saat ini. Iya. Seperti komunikasi lah misalnya kan, ataupun sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan sekarang sudah sangat banyak yang online, yang mungkin pakai aplikasi. Tentunya SDM kesehatan ini terus berbenah untuk mengikuti zaman ya kan, mengikuti perkembangan teknologi ya. Jadi misalnya program-program, ada namanya program rujuk balik ini di puskesmas ya. Program rujuk balik ini tentunya ini contoh ya. Program rujuk balik ini misalnya masyarakat yang memang terkontrol kondisi kesehatannya tidak perlu lama-lama misalnya ke rumah sakit mengantri segala macam, asal penyakitnya terkontrol, dia bisa dilanjutkan obatnya dan diperiksa kesehatannya cukup di puskesmas. Tentu saya rasa inovasi itu sangat penting, inovasi terhadap masyarakat. Kami berupaya seluruh puskesmas itu terus berinovasi terkait program-program yang ada di puskesmas. Seperti ini Pak, saya kasih contoh satu misalnya program inovasi gerakan nikah sehat untuk ibu dan anak yang sehat kan gitu. Ada namanya program inovasi genit manis ya. Genit manis. Itulah setiap kepanjangan. puskesmas ada? Ada. Setiap puskesmas ada. Setiap puskesmas Berarti ada. ini public speaking-nya udah oke nih, gitu ya. Jadi ya kerjasama dengan berkolaborasi dengan seluruh misalnya dari Kementerian Agama dalam hal ini dari KUA kecamatan. Bagaimana misalnya masyarakat itu, calon pengantin itu bisa dilakukan edukasi, bisa dilakukan misalnya pemeriksaan kesehatan sebelum dia melakukan pernikahan. Artinya terutama kesehatan ataupun penyakit-penyakit yang menular seperti infeksi menular seksual ya, seperti penyakit-penyakit misalnya penyakit HIV. Tentunya kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan misalnya edukasi dan kita lakukan pembelajaran kepada masyarakat itu. Nanti kalau misalnya dia sudah diperiksa dan sehat, layak sehat, tentunya ini menjadi rekomendasi kepada masyarakat itu untuk lanjut atau tidak terkait misalnya kesehatannya diobati
walaupun baru menikah. baru menikah. Baik, ini menarik sekali nih program Puskesmas, program Dinas Kesehatan Kota Medan ini. Baik, terima kasih Dr. Surya Syaputra Pulungan selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kota Medan ya. Terima kasih juga Dr. Nadra Idayani Vita MSc selaku para akademisi. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bisa memberikan sebuah evaluasi juga nanti bagi pemerintah Kota Medan khususnya Dinas Kesehatan untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Meskipun saat ini seperti yang kita ketahui bersama terus berbenah. Ya, Dinas Kesehatan terus berbenah, terus meningkatkan inovasinya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Semoga masyarakat Kota Medan semakin sehat, pemirsa. Demikian, selamat sore, sampai jumpa.